Ini sudah hadir ya. Nah, kali ini kita akan ya mempertanyakan realitas. Di Oke, spotlight. Di spotlight Hermawan. Nah, jadi yang mempertanyakan realitasnya, di mana kali ini temanya tentang PPKM. Nanti juga ada akan sedikit anti vaksin, ada sedikit membahas COVID lah. Nah, setelah dari obor 4 kemarin dan hari ini, kita jadi akan diskusi bareng nih hari ini. Nah, kan PPKM sekarang ya makin panjang ya, seperti dibuat di meme-meme, ada PPKM Endgame. Nah, ini PPKM zaman sekarang ya, pembatasan ruang gerak masyarakat, bahkan jam kerja pun dibatasin, termasuk jam usaha ya. Di Malang ya, kalau nggak salah sampai jam 8 ya. Kalau yang terbaru nih cuma jam 9 nggak sih? Keputusan presiden itu. Iya. Jam 9. Nah, begitulah PPKM. Nah, dan kita udah merasakan semua. Mungkin gimana menurut Koyoriko lah PPKM menurut Koyoriko pribadi? Gue mungkin bagiin ke daerah Jakarta sendiri ya. Kan kalian di Malang. Nah, gue di Jakarta kan. Nah, mungkin aku akan menjelaskan tentang yang terjadi di Jakarta. Mungkin kalau kalian lihat berita mungkin kayak kelihatan parah banget sih ya. Kelihatan parah banget, dimana kayak banyak banget yang kena, terus kayak banyak yang meninggal, dan memang kenyataannya seperti itu. Kayak misalnya aku sendiri kayak misalnya lagi berangkat mau kerja gitu ya, paginya berangkat kerja, itu tuh bisa ada 4-5 ambulan gitu yang kayak papasan atau lewat atau di seberang jalan gitu, tuh pasti ada 4-5, padahal berangkat kerja paling cuma sekitar 20 menit udah sampai gitu. Nah, itu tuh emang yang diberitain itu benar adanya juga, ada benernya, mungkin sedikit dilebih-lebihkan tapi emang benar juga gitu. Kayak misalnya di jalan juga banyak banget bendera kuning gitu loh, nggak cuma 1-2 tapi tiap hari lewat pasti ada gitu. Memang kenyataannya seperti itu. Makanya menurut saya pribadi juga PPKM itu mau nggak mau memang harus ada sih, mau nggak mau memang harus ada, karena sebelum PPKM itu ada, itu juga bisa dilihat sendiri sih, di Jakarta itu udah kumpulnya udah parah banget. Jadi mau ngumpul-ngumpul juga udah sering. Terus kayak saya pribadi juga emang ngumpul-ngumpul juga sih, udah mulai pergi ke bioskop juga kan, udah mulai sering nongkrong juga. Jadi PPKM itu ya benar sih untuk mengurangi itu, karena memang kenyataannya itu udah makin banyak banget yang kena, dan itu terlihat banget sekarang. Gitu sih kalau dari saya. Wah, oke, thank you banget. Jadi dapat sudut pandang baru ya dari Jakarta. Iya. Yang terkenal ternyata benar adanya. Main namanya media ya, biar laris. Oke, mungkin dari nih Kak Rinaldi gimana dan di mana sekarang? Kalau menurut aku sih PPKM ini berguna sih bagi masyarakat, karena dengan tujuannya untuk mengurangi penularan COVID-19 ini. Tetapi masalahnya pada media sih kalau kata aku, karena media terlalu menyorot pada berita seperti kayak angka kematian, angka tertularnya, sedangkan yang menyorot mengenai tingkat kesembuhan atau tingkat vaksinasi itu mereka jarang men-spotlight di situ gitu. Kebanyakan mereka membesar-besarkan seperti angka kematiannya dibesar-besarkan, sehingga membuat kepanikan massal gitu. Jadi masyarakat berpikir PPKM ini nggak ada gunanya, padahal tingkat kesembuhan dari COVID-19 ini juga tinggi gitu seiring dengan diterapkannya PPKM begitu. Oke. Rinaldi di mana nih sekarang? Di Malang. Ini di Malang. Iya, mau nambahin juga sih, bener banget sih kata Renaldi juga, bener lupa nambahin. Kalau walaupun banyak yang kena tapi banyak juga yang sembuh gitu. Perlu jadi catatan penting banget soalnya. Oke. Soalnya saudara dekat rumah juga udah ada yang kena juga, tapi ya walaupun agak parah sampai batuk-batuk darah pun, tapi masih bisa sembuh gitu. Kemungkinan sembuhnya tinggi juga gitu. Thank you. Oke. Mantap. Thank you karena Kak Riko. Jadi ternyata ada sudut pandang baru ya, nggak boleh cuma melihat angka kematiannya aja gitu, tapi sembuhnya juga tinggi. Mungkin dari Kak Yehezkiel gimana?
Oke, kalau dari aku sih sebenarnya PPKM ini tergantung dari siapa. Karena kalau dari aku pribadi ya memang ya harus dilakukan seperti ini karena aku sendiri kan sudah pernah positif dan ya puji Tuhan sudah sembuh. Cuma ya apa ya, kalau misalkan nggak ada PPKM juga ya namanya orang itu pasti tetap melanggar. Terus kalau nggak dibatasi juga kan ya makin kolaps juga. Sudah dibatasi aja rumah sakit masih Penuh. bornya masih tinggi. Terus tapi juga di sisi lain kasihan juga sama orang-orang yang cari uang lewat kayak jual makanan, lewat ya pokoknya penjual-penjual yang terutama yang di pinggir jalan. Kalau penjual yang masih bisa take away atau masih bisa pakai ojol itu kan ya masih ada lah. Cuma mereka pun pasti juga merasakan dampak kekurangan sekali. Tapi ya itu lebih kalau dari aku pribadi sih lebih ke ambil sisi positifnya apa. Karena kan dengan PPKM itu sebenarnya sudah ada dari lama. PPKM mikro dulu itu. Terus habis itu yang ada bendera-bendera mulai dari itu. Terus ternyata itu nggak efektif dan malah ada yang tinggi grafiknya jadi tinggi dan digantilah menjadi PPKM darurat. PPKM darurat lumayan berjalan, diperpanjang lagi, ganti nama lagi jadi PPKM level 3 level 4. Jadi cuma ya pengennya itu outputnya ya itu angka COVID turun, ya memang kebetulan memang sudah turun, tapi ya kayak barusan aku lihat naik lagi, cuma nggak terlalu signifikan. Jadi kalau dari aku sih apapun yang dijalankan oleh pemerintah lebih baik kita turuti aja karena kasihan para tenaga medis juga, karena aku kan isolasi di rumah sakit juga dan mereka benar-benar dalam satu rumah sakit itu cuma berapa tenaga medis doang, otomatis kan mereka sangat kolaps sekali. Jadi ya itu, cuma ya kita doakan juga buat penjual di luar sana yang merasakan dampak supaya nggak sampai bangkrut mereka, kasihan juga. Oke, thank you Kak Eskel. Bagus banget ya. Jadi bukannya mempertanyakan ini terus, tapi kita cari solusi ya ke sana gimana bisa bertahan di sini. Oke, mantap lah. Nah, dari Kak Hermawan, gimana Kak Hermawan tentang PPKM secara pribadi? Menurut saya pribadi ya, PPKM ini juga diperlukan karena kasus pada 2 minggu yang lalu ya, atau 3 minggu yang lalu meningkat. Nah, saya sendiri ini tinggal di Banyuwangi yang tidak berada daerah kota. Mata pencarian di sini ada yang berdagang, ada yang pertanian. Nah, kalau orang di sini tuh tidak sedikit terdampak karena bisa mengandalkan sektor pertanian. Nah, kalau melihat dari sudut pandang yang lain di perkotaan, maka PPKM ini memiliki dampak yang sedikit negatif pada masyarakat karena ekonomi menurun, daya beli tidak ada, ditambah lagi tidak boleh membuka usaha. Nah, itu jadi kesulitan para masyarakat. Tapi di sisi lain, tadi seperti Kuya Skill bilang, tenaga medis ini juga perlu diperhatikan karena tenaga medis sedikit, kerjanya juga ekstra keras. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat juga harus menuruti. Di samping itu juga pemerintah sekarang juga perlu untuk mencari solusi mengatasi COVID ini supaya tidak merebak yang menguntungkan kedua belah pihak. Itu sih menurut saya. Oke. Ya, taati gitu ya. Jadi juga ada solusi untuk yang terbaik. Oke, thank you Kak Hermawan. Mungkin dari Kak Densis, mana pendapat? Kalau dari aku sendiri pasti ya setuju ya PPKM yang namanya pembatasan itu setuju, apalagi di musim pandemi seperti sekarang.
Tapi yang masih rancu di sini mengenai regulasi atau aturan dari PPKM itu sendiri, yang saya agak nggak sreg, karena kan pembatasan berskala. Di sini ada yang digunakan oknum ya, itu untuk merampas atau menyidik warung-warung kecil yang sebenarnya mereka bukan yang menjadi sumber utamanya. Mereka banyak di tempat saya sendiri, kebetulan saya di Kepanjen di Kabupaten Malang dan zona hitam. Jadi jam 9 malam itu Satpol PP udah keliling untuk menyidaki rakyat-rakyat yang kerjanya di dagang itu. Dan seharusnya itu yang dipermasalahan di sini adalah kerumunannya, bukan yang jualan. Itu yang sering banyak disalahgunakan oleh oknumnya tadi. Jadi mereka mengambil kursi, mengambil adonan lauk pauk dari warteg-warteg yang ada di sekitar sini. Dan kemudian di sisi lain, seharusnya pemerintah ini harus meninjau kembali aturannya. Sebenarnya untuk pembatasan jam malam, jam 9, jam 8 itu tidak selalu efektif ya. Karena kan yang namanya virus itu nggak mengenal jam. Yang harus ditertibkan di sini adalah kerumunannya. Jadi boleh saja toko-toko tersebut buka, tapi tidak boleh harus ada kerumunan. Jadi harus tidak ada yang makan di situ, harus take away semua. Benar kata kating-kating saya tadi, memang harus take away. Tapi memang kasihan yang untuk pelanggan atau yang pekerjaannya itu tidak bisa seperti itu. Misalnya warung-warung kecil kan tidak mempunyai suplai Gojek, Grab atau yang lainnya. Dan itu harus dikembangkan lagi sih oleh pemerintah cara mengatasinya. Kemudian di satu sisinya lagi, yang namanya PPKM walaupun seketat-ketatnya, kalau memang rakyatnya yang bebal atau sulit diatur ya memang sulit. Kita lihat contoh kasusnya seperti sekarang ini, walaupun sudah PPKM selama 2 minggu 3 minggu, kasus masih naik. Kan memang dari orangnya sendiri itu menurut saya sih. Oke ya. Nah, jadi ibaratkan kayak disuruh dituntut juga nih masyarakat untuk bisa take away, untuk mempelajari hal baru karena PPKM ini untuk bisa survive. Mantap, poin yang bagus Kak Densis. Mungkin dari Calvin gimana? Ya menurut saya dari poin-poin yang kating-kating saya sebutkan, teman-teman angkatan saya sebutkan itu ya udah benar sih, saya setuju semua. Ya menurut saya pemerintah ini harus lebih tegas lagi sih. Jadi mungkin regulasi-regulasi yang katanya Densis tadi bisa dimanfaatkan oknum-oknum jahat untuk meraup keuntungan, itu juga pemerintah harus lebih ketati lagi regulasinya. Maksudnya banyak kok oknum-oknum itu yang paham peraturan pemerintah, regulasi-regulasi itu ya mencari keuntungannya dari celah-celah itu. Jadi ya emang harus diketati lagi sih. Tapi kalau soal pandangan saya tentang PPKM ini efisien atau enggak, ya sangat efisien menurut saya ya. Kalau secara garis besar namanya aja pembatasan ya. Akan tetapi kalau dilihat-lihat kenapa kasusnya masih meningkat itu ya berarti dari orangnya itu. Saya setuju sama Densis. Dari masyarakatnya sendiri yang memang mungkin sumpek ya, di rumah terus itu sumpek mungkin. Ya udah nongkrong aja, pergi-pergi gak apa-apa. Kan juga udah vaksin gitu. Mungkin pandangan mereka begitu. Wah. Oke, jadi dari Calvin lebih taatin lagi ya. Balik ke individunya. Mungkin Kak Yoga gimana pendapatnya? Kalau dari aku sih mungkin di PPKM ini ada sedikit keresahan ya. Soalnya peraturan pemerintah di Malang sini kurang merata menurut saya. Soalnya kebetulan keluarga punya rumah makan kan ya. Itu tidak boleh makan di tempat dan harus tutup jam 8 kalau level 3 kemarin. Tapi kalau teman aku itu masih ada meja yang bisa digunakan untuk makan gitu, walau terbatas. Karena punya ini kenalan di kelurahan situ katanya. Itu sih, jadi menurutku kurang merata gitu. Dan apa ya, kayak ada ini otoritas itu disalahgunakan itu kan. Itu sih menurutku keresahan buat PPKM ini. Oke, kita ada yang mengalami ya, dan ada perbedaan gitu ya kayak karena
boleh dilonggarin. Ya. Ada hukum karet juga ya di sini pemerintah. Oke. Iya. Ya dengar-dengar dari kakak-kakak semua luar biasa ya, dari Jakarta, di Malang juga, sekitar Malang, dan aku pribadi yang di Kalimantan sebenarnya nggak merasakan ya seperti itu. Cuma melihat di Kalimantan ya masih bebas, nggak ada seketat itu. Cuma emang benar sih, emang harus dari orangnya sendiri. Dan juga dari aparat juga ya perlu sikap yang bisa bilang manusiawi lah, tegur dengan edukasi gitu. Karena kalau dengan kekerasan ya saat ceritanya kayak yang tadi dibilang Kadensis ya, lauk-lauknya diambil, adonannya diambil, itu gimana kan, namanya uang rakyat ya kalau diambil gitu. Nah yang benar juga tadi kata Kadensis, bukan masalah pedagangnya tapi kerumunannya. Jadi bisa aja gitu ya, nggak berkerumun tapi ngumpul di rumah rame-rame. Nah, jadi kerumunan juga nggak ketahuan. Nah, oke. Kalau dari aku begitulah tentang pendapat PPKM ya. Nah, mungkin tadi sempat disinggung juga, ada bisa dibilang nggak stabil ya aturannya, regulasinya masih kurang. Mungkin dari Kak Yeriko, masalah regulasi aturannya gimana di Jakarta? Benar sih, kata yang lain juga emang regulasi PPKM sendiri itu masih nggak jelas, karena nggak efektif banget. Kayak misalnya penutupan jalan itu di Jakarta emang ada banyak tapi nggak ngefek gitu. Kayak misalnya yang ditutup tuh jalan ini, tapi jalan yang lain di dekat situ tuh ada gitu. Jadi kayak hampir nggak berguna, cuma bikin macet doang sih itu penutupan itu. Jadi regulasinya tuh masih benar-benar kurang jelas juga, kurang merata juga malah. Karena kayak misalnya di Jakarta itu, kalau yang di bagian Jakarta Timur atau Jakarta Selatan itu masih kayak nggak separah yang di Jakarta Barat atau Utara gitu regulasinya. Jadi mereka masih lebih bebas, masih belum merata gitu. Jadi memang regulasinya itu masih perlu ditinjau ulang lagi sih bagi saya. Begitu. Oke. Walaupun sama-sama di Jakarta ternyata beda ya. Iya. Oke, thank you Kak Yeriko. Mungkin dari Kak Hestiel yang di Malang ya sekarang. Iya, sama Malang. Iya. Tentang regulasinya gimana? Tentang regulasinya, aturan tentang PPKM. Gimana ya? Yang membuat regulasinya nggak berjalan dengan tepat itu ya tetap rakyatnya sendiri. Kita lihatlah, oke, mungkin di tempat kita yang bukan dikatakan maju ya, dikatakan orangnya sudah pada ngerti, itu mereka nurut, nggak kumpul-kumpul, nggak apa. Tapi kita coba lebih masuk lagi ke masyarakat, dikatakanlah orang yang rumahnya di masuk gang lagi, kebetulan rumahku kan masuk gang, tapi ini lebih masuk lagi. Mereka tuh nggak nggak memahami itu, gitu. Malah opposite COVID malah gitu kan ya, repot juga. Padahal yang membahayakan tuh ya kluster yang seperti itu kalau dari aku. Oke, jadi kayak kurangnya edukasi. Kenapa? Kembali lagi ke orangnya. Oke, kembali ke orangnya. Rika Renaldi, gimana? Di Malang juga ya tadi ya? Kalau menurut aku mungkin regulasinya sudah jelas, tapi penerapannya yang salah mungkin gitu. Dikatakan penerapannya benar tadi dikatakan oleh Densis, yang salah itu kerumunannya, bukan orang yang jualannya gitu. Tapi orang-orang nangkepnya jualan pun juga nggak boleh gitu. Jadi kan kasihan masyarakat kecil yang mencoba untuk mencari uang dari berdagang atau apapun, diusir juga. Padahal di peraturan berkata dilarang ada kerumunan, bukan dilarang untuk berjualan gitu. Jadi dari sisi penerapannya aja sih yang salah itu. Kalau untuk peraturan-peraturan yang dibuat, menurut saya sih ya sudah mencakup semuanya gitu. Tapi dalam penerapannya yang kurang pas gitu untuk rakyat-rakyat Indonesia ini.
Oke, secara aturan udah oke ya, berarti tinggal actionnya nih gimana. Oke, dari Kak Hermawan tentang regulasinya gimana? Regulasinya ya yang ingin saya tanggapi ya tadi jam malam tadi, karena menurut saya agak aneh juga ya jam malam diberlakukan padahal COVID ini tidak melihat jam atau melihat durasi waktu, tidak melihat itu, karena mungkin ya kalau polisi ini beranggapan bahwa pemerintah beranggapan bahwa anak muda ini survei anak muda dapat nongkrong pada pukul malam. Nah, itu juga kembali lagi ke masyarakatnya. Jika masyarakatnya patuh, maka PPKM ini tidak berjalan lama. Karena tidak patuh ya susah juga, makanya tadi seperti teori tadi, postur tadi, ada berita hoax langsung disebar ke masyarakat. Nah, apalagi masyarakat yang hanya membaca judul berita saja, nah itu gampang kena dan malah menyebarluaskan ke mana-mana hingga menjadi kebenaran, mempengaruhi satu sama lain. Nah, itu juga perlu diawasi sih menyebarkan berita seperti itu. Itu sih menurut saya. Oke, balik ke materi obor tadi ya, untuk bisa mempertanyakan dulu, jadi jangan asal sebar. Oke. Di Kak Alvin gimana pendapatnya? Jadi Densis sama Kak Yoga kan nggak ada nih, ada yang seimbang. Di Kak Alvin gimana? Ya setuju sih, emang regulasinya emang kurang seimbang. Menurutku nggak rata gitu loh, satu daerah satu sama yang lainnya, meskipun misalnya daerah ini parah, daerah ini enggak. Nah, kalau daerah yang parah doang yang ditangani, yang diketatin, daerah satunya enggak, kan ikut parah juga, gimana terus? Ya mungkin ya itu, ya regulasinya tuh harus dibuat lagi yang baru, yang ya sama rata lah semua daerah. Oke, Calvin ini di mana sekarang? Di Malang. Oh, di Malang juga. Oke. Ya berarti ya karena regulasinya udah bagus, cuma penerapannya ya kurang bagus. Itu benar juga sih. Soalnya di Kalimantan ya, aku ngerasain beberapa supermarket ada yang boleh pakai masker, ada yang nggak boleh. Gitu. Jadi kalau kadang satpamnya nggak ada, ya udah masuk aja tanpa masker, bebas. Gitu. Kan lucu juga. Gitu. Nah terus yang mungkin nih kan itu kita tadi banyak membahas lebih ke pandangan ke rakyat kecil. Nah sekarang mungkin gimana nih pandangannya sebagai rakyat atas lah tentang PPKM nih? Coba Ko Yeriko gimana? Kalau bagi diri saya sendiri mungkin nggak tahu sih ya benar atau enggaknya, tapi memang menurut banyak pandangan kabar burung juga sedikit dipermainkan juga. Kenapa? Karena kan dia tuh memanfaatkan itu loh, memanfaatkan bahwa masyarakatnya yang kurang pemahaman dan juga masyarakat yang kurang pengetahuan sehingga mereka bisa mengolahnya gitu. Terus banyak juga sebenarnya kasihan juga sih sama pemerintah ya, karena manusianya di negara kita tuh kayak masih kurang bisa memahami gitu loh. Bahkan mereka percaya aja enggak gitu. Saat negara-negara lain di Eropa atau Amerika sana mereka udah bisa menang lawan COVID, tapi di tempat kita tuh masih percaya atau enggak, masih dasar banget gitu, masih jauh banget. Mungkin pemahaman yang harus diberikan pemerintah juga sih, kayak misalnya gini, mungkin negara luar itu udah kelihatan bebas banget. Kenapa bebas banget? Karena sebagian besar masyarakatnya udah divaksin, terus mereka juga punya fasilitas kesehatan yang benar-benar bisa menunjang COVID gitu. Sedangkan di negara kita tuh malah kita membanding-bandingkan dengan negara yang di luar. Padahal di kita vaksin aja baru berapa persen sih? 50% aja kayaknya belum ada deh. Terus rumah sakit pun kayaknya masih nggak mumpuni deh. Kayak misalnya saudara saya sendiri pun yang saya tahu itu sekitar 2-3 minggu untuk pengobatan. Itu lama banget untuk pengobatan satu orang. Sedangkan yang kena tuh bukannya cuma satu orang, ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang gitu. Sehingga mulailah dari
pengetahuan dini sih. Jangan menjadikan tabu, tapi diberikanlah pengetahuan. Begitu kalau dari saya. Nah, oke. Ya ternyata ada sedikit permainan ya di atasnya. Jadi tadi Kak Yeriko juga memberikan sebuah solusi akan baiknya gimana. Oke, mantap. Mungkin dari Kak Yeskiel. Thank you Kak Yeriko. Ya, thank you. Gimana ini? Nah ini tentang tadi kan kita lebih membahas ke rakyat kecil ya, karena dampaknya gini-gini. Sekarang lebih ke pandangannya rakyat atas lah menurut Kak Yeriko. Sebenarnya PPKM ini gimana sih? Gitu. Kalau dari aku tuh kelemahannya warga Indonesia itu adalah mabuk agama. Jadi dengan dalil agama ABCD mereka itu nggak percaya, menyepelekan. Ini Kita boleh percaya dan punya iman, tapi kita juga harus pakai akal budi kita untuk menyikapi segala permasalahan. Nggak cuma COVID ini, cuma kebanyakan orang dari pandangan agama, oh pasti diberkati, pasti dijauhkan, padahal akalnya nggak dipakai kayak gitu. Itu yang salah. Oke. Mungkin lebih ke sanksinya pemerintah juga terkadang ada yang nggak baik. Contohnya ada orang jualan disemprot pakai air sampai akhirnya disindir sama Pak Tretan Muslim. Nah kayak gitu. Tapi kalau dipikirkan ya ngapain orang cuma jualan disemprot pakai air, kan ya malah merugikan. Terus belum lagi ada yang denda, tetap jualan denda ada yang sampai 5 juta kan. Mereka sampai utang, sampai apa. Itu kan sebenarnya justru merugikan. Oh, sudah nyari uang susah, didenda. Belum lagi yang disiram air. Produknya jadi semua. Kan ya kembali lagi ke seperti itulah. Oke, sikap pemerintah ya. Sikap ya namanya apa ya? Tetap manusia ya, pemerintah tetap manusia, ada emosinya juga, dan juga banyakkan mabuk agama. Nah, ibaratkan immortal gitu, udah didoakan immortal lah, enggak juga lah. Ya. Ini dari Kak Yoga, gimana Kak Yoga? Secara rakyat atas gitu, pandang itu gimana? Mungkin ini ya dari segi penanganannya itu lebih diperhalus lagi atau gimana ya, seperti yang tadi disampaikan itu, disemprot air itu menurut saya itu tidak manusiawi sekali. Seperti itu harus diperbaiki, diperhalus lagi supaya masyarakat itu mau untuk diberitahu apa ya, diberi penyuluhan gitu supaya patuh itu sama peraturannya. Ini itu sih regulasi yang harus diperbaiki penanganannya. Oke, itu Kak Yoga. Itu juga Kak Hesti, jadi lebih ke edukasi. Oke, Renaldi, gimana pandangannya? Seperti yang dikatakan Ko Yeriko tadi mengenai pengetahuan dasar dari warga Indonesia sendiri. Banyak sih kayak informasi-informasi yang menakut-nakuti masyarakat, seperti contohnya vaksinasi gitu. Banyak yang beredar kalau vaksinasi AstraZeneca ntar tambah sakit atau tambah apa, pokoknya dampaknya buruk banget gitu. Jadi ngefeknya masyarakat jadi takut untuk vaksin. Terus angka vaksin juga menurun karena masyarakat takut untuk vaksin. Nah, maka dari itu masyarakat juga penting mengetahui manfaatnya vaksin itu apa, dan minimal menolong pemerintah lah untuk menangani COVID inilah dengan vaksin itu. Jadi nggak menerima informasi itu dengan mentah-mentah sehingga apa yang dipikirkan itu salah gitu. Jadi harus memfilter lah informasi-informasi pada pandemi ini. Kan pada saat pandemi ini banyak orang yang panik dan asal aja nerima informasi, pokok dia nganggapnya itu benar gitu. Harus pintar-pintar memfilter informasi yang diterima gitu. Oke. Jadi ada menarik ya tadi dari agama, terus juga sikap rumah sakit, ada juga
vaksin yang ternyata membuat kerumunan juga ya. Dan coba habis ini kita bahas sebentar. Mungkin dari Kadensis tanggapannya nih, dari kayaknya akan sering melihat ya masyarakat atas kok kayaknya ada privilege untuk PPKM. Tanggapannya gimana dari Kadensis? Ya terlepas dari ada privilege tadi memang sudah terjadi ya. Kalau rakyat yang kelas atas masih boleh ngelakuin ini, terus misal dia sakit ada yang menunjang, rumah sakitnya ada. Terus sebenarnya ini kembali ke mindsetnya tadi ya. Dari yang anehnya itu di sini yang rakyat yang berkecukupan itu malah memanfaatkan COVID ini. Salah satu contohnya adalah dengan aksi penimbunan masker, penimbunan sanitizer, dan yang terbaru sekarang ini oksigen, tabung oksigen ya, yang diganti itu. Itu anehnya. Terus yang rakyat kecil, rakyatnya nggak percaya COVID, jadi malah pas makanya nggak habis-habis. Terus untuk regulasi masalah rakyat kecil ataupun yang rakyat berkecukupan itu memang benar harus sama rata di daerah selain di daerah A, daerah B itu harus sebenarnya sama sih, nggak boleh dibeda-bedain. Kan ya ini virus, berarti kita nggak tahu masalahnya. Menyikapi sama yang kejadian kemarin yang masalah penimbunan oksigen yang dihargai mahal itu. Itu saya rasa juga di situ ada oknum yang memiliki hubungan ya dengan pihak-pihak tertentu atau rumah sakit tertentu yang memiliki bisa dikatakan koneksi. Berarti dari data-data dari oksigen di mana yang kurang itu bisa disuplai dan mereka memanfaatkan momen tersebut. Kemudian ya itu sih mungkin kalau nyalain pemerintah nggak bisa, itu memang tugas dari masyarakat sendiri, memang dari orangnya sendiri. Terus kita juga harus mengikuti aturan yang berlaku, tetap melakukan protokol, itu saja. Mungkin yang menyebabkan kita belum menang lawan COVID ini kan rakyatnya kita sendiri. Walaupun aturan sudah ada, tapi kalau rakyatnya tadi masih sulit ya sulit. Makanya kita harus dari hati sendiri, dari dalam diri kita sendiri menyadarkan orang lain. Dan nggak ada salahnya sebenarnya masalah kita orang itu percaya atau nggak percaya COVID. Kan selama kita ikut protokol kan nggak ada ruginya. Yang sehat, yang percaya COVID jadi nggak bisa terdampak kena COVID. Yang nggak percaya bis juga sehat. Itu saja sih. Oke. Thank you Pak Densis. Banyak tadi poin-poinnya. Yang di rakyat atas jadi bisnis ya, yang di rakyat bawah malah nggak tahu apa-apa. Biasa. Nah dari Kak Hermawan gimana pandangannya nih? Pandangan dari rakyat atas ya? Betul. Kalau dari rakyat atas sih kembali lagi sih ke rakyat bawah ya. Kebijakan PPKM boleh merugikan rakyat atas baik segi dari ekonomi, ada yang mau tutup atau dan semacamnya. Nah tetapi kembali lagi ke rakyat kecil, jika rakyat besarnya atasnya ini kena, juga yang biasa ke rakyat kecil tidak kehilangan pekerjaan, juga susah secara ekonomi. Tapi rakyat kecil ini juga harus menaati peraturan tersebut. Jika mereka tidak menaati, lalu COVID-nya semakin parah, kembali lagi mereka yang susah. Jadi begitu dari sudut pandang orang atas. Lalu benar tadi yang dibilang Densis tadi ya, memanfaatkan COVID ini sebagai bisnis. Nah itu kembali lagi ke materi rapor tadi ya, tidak memiliki etika, berbuat yang tidak sepatutnya. Jika memiliki etika, maka dan sikap manusiawi tidak akan melakukan hal tersebut. Itu aja sih. Oke. Ya, thank you Kak Hermawan. Jadi lebih ke etika, attitude, ya mindset. Seperti yang di Obor tadi sampaikan, kita banyak membedah tentang mindset. Mungkin Kak Alvin gimana tadi? Udah belum ya? Ini yang dari pandangan rakyat atas ya? Betul. Ya, kalau menurut saya yang secara finansial lebih dari cukup itu ya harus mau berkorban buat bantu yang berkekurangan. Misal kita menciptakan lapangan kerja
di masa PPKM gini ya kita nggak boleh dong nunda-nunda kayak gaji, misalnya gaji ikut ditunda kan mereka juga kesusahan kan, yang kerja sama kita. Itu juga kita harus sebagai masyarakat yang lebih gitu ya harus bermoral juga, memiliki gimana ya, ya harus saling membantu sih, harus saling berkorban lah. Gitu aja. Thank you Calvin. Jadi kalau Calvin lebih ke ya sesama manusia saling bantu lah ya gitu ya, jangan ada klaster-klaster gitu. Nah, betul, jadi dari saran kakak semua sangat luar biasa tentang pandangan tentang rakyat atasnya. Ada yang jadi bisnis, memanfaatkan keadaan, mabuk agama, bilang bisa immortal, luar biasa ya pandangannya. Terus ini tadi kan kita membahas apa ya, lebih ke negatifnya ya, yang terjadi di realitasnya. Nah sekarang ibaratkan nih kita semua adalah pemerintah atau ya juga rakyat ya. Ada nggak solusi yang terbaik nih untuk bisa efektif biar kita lebih cepat menang dari COVID ya? Soalnya melihat negara lain udah pada enak gitu, bahkan mereka olimpiade jalan terus. Mungkin dari nih Pak Koyuriko lah. Mungkin susah juga sih ya, karena untuk solusi bagi masing-masing negara itu beda-beda banget. Kayak misalnya kalau di kita itu mungkin mulai dari ini dulu sih, memperkuat sektor itunya dulu, kesehatannya itu. Karena memang di kesehatan di Indonesia itu yang sektor rumah sakit untuk pengobatan COVID-nya itu masih jauh banget tertinggal. Bahkan tabung oksigen aja langka gitu, respiratornya langka segala macam gitu kan. Karena itu tuh merupakan sumber utamanya gitu. Gimana mau nanganin COVID kalau misalnya untuk kesehatannya aja tuh masih tertinggal gitu. Jadi rasa itu kayaknya itu merupakan bagian yang terpenting sih, kayak misalnya dibuat pabrik buat produksi oksigen atau buat obatnya lah segala macam kayak gitu sih menurut saya. Thank you Koyuriko. Mungkin dari Kak Yoga tadi bisa nambahin juga pandangannya sama gimana sih solusinya. Bahkan Kak Yoga pemerintah. Mungkin ini ya, pertama dipusatkan ke satu daerah. Jadi daerah itu diberi tindakan yang dapat mengurangi angka kematian itu sampai daerah tersebut bisa dibilang daerah hijau ya, bebas COVID. Baru dari pusat itu, dari pusat yang saya bilang dilakukan progres itu ya, lalu ke samping-samping gitu, jadi dari terpusat ke daerah. Jadi mungkin itu dari saya. Nah, oke, thank you Kak Yoga. Lebih ke ini ya, perataannya ya. Ya, dari pusat dulu dijauhkan, baru ke daerah-daerah samping-sampingnya. Mungkin itu. Oke, edukasi setiap daerah juga untuk taat. Jadi termasuk solusi juga ya buat tadi yang kayak Kak YSKL bilang, rakyat kecil malah nggak percaya sama COVID. Oke, thank you Kak Yoga. Nah, mungkin dari Kak YSKL gimana? Ada solusinya? Kalau dari aku sebelum kita meminta solusi dari kira-kira maksudnya gimana solusi, kalau bisa dimulai dari kita dulu, karena kalau kita sudah mulai menaati, kita sudah membatasi, kita sudah ya melakukan apa supaya tidak ada persebaran, itu nanti semoga apa yang sudah kita lakukan ini bisa dicontoh oleh orang-orang yang lain, entah itu teman kita atau saudara kita, keluarga kita. Tuh, kalau dari aku sih kebetulan itu dulu kalau solusinya supaya sama lebih tahan dulu seluruh keinginan yang ingin kita lakukan. Misalkan kita biasanya ya nongkrong, nggak salah itu, kan ya sebagai
kita refreshing, sebagai kita terus dengan kita nongkrong di suatu tempat kan otomatis orang lain yang memiliki usaha itu juga ada kena untung juga. Itu sih sebenarnya, ya itu aja kalau dari aku, lebih ke kita dulu, terus nanti semoga kita bisa menulari apa yang baik dari kita ke orang lain. Masih ke mute, bro. Anjir, thank you. Iya, jadi solusinya juga dari diri sendiri berarti ya, dari diri sendiri, dan itu menularkannya juga seperti sistem COVID ya, dari teman ke teman dengan sistem yang sama. Wah, luar biasa. Iya, paling tadi juga aku nangkep poin yang bagus, kayak nongkrong ditahan ya, mungkin nongkrongnya di Google dulu, di YouTube searching. Terus juga mungkin kalau mau ngebantu rakyat kecil bolehlah beli, tapi ya bungkus aja gitu ya. Jadi bisa ngasih bantuan juga. Oke, thank you Kak Yeskel. Mungkin dari Kak Densis gimana? Ada solusinya? Solusinya yang pertama ya dari sama kayak Kak Sansan, dari diri sendiri pertama, yang harus terus menjaga prokes. Kalau bisa vaksin ya harus vaksin. Kemudian jadi contoh atau pedoman lah bagi masyarakat sekitar yang mungkin pendidikannya kurang atau SDM-nya kurang. Dan sebagai anak muda mungkin kita kan join di grup-grup WhatsApp keluarga, WhatsApp teman-teman yang lain. Kan sering banyak kabar-kabar yang nggak benar kayak di materi obor tadi. Itu tugas kita untuk yaitu jelaskan point of view kita bahwa itu tidak benar dengan cara yang halus, jangan pakai emosi kan, karena mungkin pandangan dan umur mereka kan berbeda, dan tujuannya pasti tetap baik kan, mengingatkan kita sama. Itu sih menurut saya. Oke. Ya, ada poin bagus juga, grup WhatsApp keluarga ya, sumber paling terpercaya masyarakat Indonesia kebanyakan. Nah, jadi juga ketika nerima info dari WhatsApp, dari keluarga, meskipun keluarga ya tetap kita harus bisa itu ya, kasih saran, lihat dulu ini benar apa enggak. Jadi menghindari ya, kurangi informasi dan juga menangkap informasi yang salah. Nah, thank you Kak Densis. Mungkin dari Kak Hermawan gimana? Ada solusi? Dari pihak pemerintah ya? Boleh. Oh iya, kalau saya sih memperbanyak program vaksinasi ya, karena vaksinasinya belum mencapai angka 50% tadi. Juga kan kalau seperti di Eropa atau di Amerika, sebagian besar sudah vaksin, sehingga akan nanti tercipta herd immunity ya. Itu juga bisa lalu menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, baru-baru ini ada kabar bahwa perangkat atau pejabat yang mengadakan pesta di rumahnya pada saat kondisi COVID. Nah, itu kan juga bukan contoh yang baik ya. Jadi gimana masyarakat menurut apabila pejabatnya itu malah memberikan contoh yang tidak baik. Nah, itu kalau dari aku sih itu, banyak vaksinasi lalu menjadi teladan bagi masyarakat. Itu aja sih. Oke, itu Hermawan. Saran yang bagus juga ya. Perbanyak vaksinasi, otomatis produksinya juga banyak, dan perlu mengedukasi ya, lewati contoh. Jadi juga oke. Jadi karena orang kan yang sering dibilang Kak Renaldi juga sebelumnya, orang nggak mau vaksin gitu, kayak Kak Hiskele bilang juga orang nggak percaya COVID. Jadi ya kita harus juga membuktikan dengan contoh ya, kasih contoh, edukasi mereka supaya membantu negara juga. Mungkin dari Kak Renaldi ada saran, solusi? Kalau sebagai pemerintah, solusi yang bisa diberikan mungkin mengatasi ini ya, kekurangan oksigen ini, karena ini vital juga sih, karena kalau apabila kita nggak kebagian oksigen langka, bagaimana orang-orang yang terjangkit COVID ini bisa tertangani gitu. Kalau tidak tertangani, kemungkinan mereka sembuh juga kan rendah, jadi kan meningkatkan angka kematian. Lalu yang kedua, fokusnya lebih ke vaksinasi, memberikan
pengetahuan dasar gitu mengenai apa sih vaksin ini, apa sih manfaatnya gitu, supaya cara berpikirnya orang ini berubah dan mindset mereka jadi kita harus vaksin untuk membantu pemerintah untuk mengurangi dampak COVID ini, untuk COVID ini sehingga trennya jadi turun, itu nggak naik gitu. Jadi dua itu aja sih, oksigen dan vaksinasi itu aja fokusnya gitu. Oke, oksigen diperbanyak, tabungnya ya, sama isinya juga, sama vaksin. Oke, dari Kak Alvin, mana Kak Alvin? Menurut saya saran buat pemerintah sih agar lebih memperluas vaksinnya sih, biar lebih cepat semua orang divaksin ya, supaya tingkat penularan dan tingkat kematiannya itu cepat menurun ya, menurut saya. Itu aja sih. Oke, edukasi ya. Nah, oke. Nah, ini kita sudah hampir di ujung. Nah, mungkin ada ini kata-kata lah. Nah, mungkin buat orang-orang, teman-teman yang di sana yang seperti kata Kak Heskel, karena agama, jadi udahlah nggak apa-apa, dempet-dempetan, didoain udah immortal. Terus juga buat teman-teman yang nggak mau vaksin, nanti katanya inilah vaksin tuh ada minyak inilah, minyak ini, rumor-rumornya banyak ya. Terus juga tanggapan juga buat rumah sakit ya, yang sering juga terdengar kabarnya oksigennya banyak, cuma nggak boleh dipakai gitu, nggak dikasihkan. Nah, ada juga yang rumah sakit susternya atau yang melayani justru nggak mau melayani, malah dicuekin, padahal orang lagi sesak napas mau minta ditolong ini. Nah, mungkin dari coba Kak Yeriko, apa pesan yang mau disampaikan dengan kondisi rakyat yang begitu? Menurut, kalau bagi saya tuh penyakit COVID itu penyakit yang lebih membunuh kemanusiaan sih daripada membunuh seorang pribadi. Karena yang mati itu nggak seberapa banyak, tapi kemanusiaan yang matinya itu lebih banyak daripada orang yang mati sebenarnya. Jadi menurut saya kita harus berdamai dengan kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya mau menang dari COVID, kita harus menang juga dari kemanusiaannya juga, seperti itu. Pesan yang luar biasa, berdamai ya. Oke, mungkin dari Kak Yoga, pesannya. Ini pesan buat teman-teman apa gimana? Ya. Teman yang suka nongkrong gitu. Oh iya. Ya, kalau itu ini sih, jangan mudah percaya sama berita hoax yang tersebar di mana-mana itu. Sama pelajari dulu efek samping dan kelebihan dari vaksin tersebut. Lalu kurang-kurangi berkerumun lah. Itu sih poin-poin pentingnya yang mau saya sampaikan. Oke, thank you Kak Yoga. Yes. Ini dari Kak Yeskel gimana? Kalau dari aku sih mungkin yang harus lebih diperbaiki oleh pemerintah pusat, terutama ini eksekutif, presiden dan pokoknya yang eksekutif, presiden, wali kota dan teman-temannya, itu lebih ke mungkin program vaksinasi memang sudah banyak, tapi juga masih kurang. Terus yang kedua, vaksinasi ini lebih kayak justru menyebabkan kerumunan yang baru, sadar nggak? Jadi adanya program vaksin misalnya di stadion A, itu ribuan orang malah datang, dan ya memang sudah cuma kan ya sama aja, itu tetap tetap kerumunan. Terus kalau di contoh dari negara sebelah Singapura itu kan dia itu ada tracingnya, jadi kita setelah divaksin kita tuh nggak perlu pakai kartu vaksinasi kayak di sini, cuma ada sistem terintegrasi dari pemerintah. Syaratnya kita harus selalu HP selalu on. Itu ya mungkin kita pasti bakal, orang sini pasti mikir nanti pemerintah memata-matai kita. Ya ngapain sebenarnya kayak gitu. Cuma itu sebenarnya bagus. Jadi masyarakatnya di tracing dari situ, dan kalau misalkan sudah vaksin kita cuma nunjukkan barcode aja. Terus kan ya masyarakat sini kan banyak, waduh divaksin ada barcode-nya. Ya gimana ya? Ya nggak semodern itu kok vaksin itu. Yeah. Terus untuk DPR
Ya kan barusan banyak sekali viral kalau DPR minta bisa isoman di hotel bintang 3. Waduh, enak sekali. Ini rakyat banyak yang nggak dapat rumah sakit, banyak yang meninggal saat isoman di rumah. Kok DPR-nya minta kayak gitu ya? Padahal DPR kan sudah pasti punya rumah dinas. DPR yang sudah nggak dijamah oleh rakyat banyak. Tapi kenapa masih perlu minta di hotel bintang 3 minimal? Ya itu buat apa gitu loh. Jadi ya semoga pemerintah kita baik yang eksekutif maupun legislatif diberi kebijaksanaan lagi sama Tuhan. Itu aja. Oke. Jadi dari KYSL ya tolong ya yang angkatan atas bisa dibilang apa ya, orang-orang atas ya jangan manja ya. Pakai minta di bintang 3 lagi. Penting uangnya buat bantuin masyarakat gitu ya. Nah, sampai bisa dibilang yang dibilang Pak Antono tadi yang salah satu masyarakat Tionghoa yang nyumbang 2 triliun ya, itu termasuk kayak men-trigger ya. Kenapa kok pemerintah nggak bisa? Oke, mantap. Nah, dari Kak Renaldi, pesan-pesannya untuk masyarakat kita. Mungkin untuk lembaga-lembaga pemerintahan atau orang-orang yang lain atau oknum-oknum yang bisa dibilang melakukan bisnis di atas penderitaan orang-orang ini, mohon digunakan hati nuraninya lah untuk membantu negara kita untuk sembuh dari COVID ini. Karena kan kita kan juga kena musibah, nggak 1-2 orang yang merasakan, tapi semuanya merasakan, seluruh dunia. Alangkah baiknya kalau oknum-oknum ini yang menjalankan bisnis, mesti kayak bisnis oksigen atau vaksinasi atau lain-lainnya, digunakan hati nuraninya untuk membantu gitu. Itu aja sih. Nah, oke, dalam ya. Singgungannya dalam juga. Tolong gunakan hati nurani. Jangan dibuat bisnis malahan. Bisnis di bidang lain masih banyak ya. Ya, thank you Kak Renaldi. Nah, mungkin dari Kak Yoga. Ya udah ya, Udah tadi. Udah ya, oke. Sorry. Ya, mungkin Kak Densis. Itu buat lembaga pemerintahan dalam menyelenggarakan proses vaksinasi sendiri juga harus dipermudah ya bagi rakyat-rakyat, karena banyak dijumpai itu kasus yang masalah birokrasi, tapi nggak tahu ini bener apa enggak ya, yang masalah harus bawa fotokopi KTP. Di daerah saya sih enggak, tapi katanya ada yang di daerah tertentu harus bawa fotokopi KTP, dan akhirnya yang nggak bisa vaksin tersebut harus pulang kembali dan rumahnya jauh. Pas perjalanan ini katanya orangnya meninggal karena COVID tadi, terjangkit COVID tadi dari perjalanannya. Dan ini kan agak ironi ya, orang maksudnya mau vaksin biar nggak kena COVID, tapi orangnya meninggal karena COVID. Dan itu sih mungkin birokrasi harus diperjelas lagi, jangan sampai ada aturan-aturan karet yang masih bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu. Terus untuk rakyat sendiri ya sadar diri juga, harus mau vaksin demi kepentingan orang lain juga, sama buat kepentingan negara. Gitu. Oke. Jadi dari Pak Densis, ya tolong lah ya jangan diperumit gitu pemerintah, buat masyarakatnya vaksin bermudah lah. Ini solusi kan soalnya. Oke, dari Kak Hermawan ya, thank you Pak Densis. Dari Kak Hermawan kan? Ya mungkin ya dari pemerintahnya memperbanyak vaksinasi, jangan diperumit. Lalu dari masyarakatnya juga mengikuti program vaksinasi, jangan mudah termakan hoaks. Apabila ada berita tentang vaksin atau corona, dicerna secara lebih mendalam, jangan cepat menarik kesimpulan, tapi dilihat dulu berita sebab akibatnya. Lalu jangan menyebabkan kerumunan ya, untuk masyarakat, karena jika menaati peraturan pemerintah itu tidak berkerumun, juga efeknya juga untuk diri kita sendiri, karena penyebaran COVID-nya juga akan menurun. Ya, seperti itu aja sih. Oke, thank you Kak Hermawan. Dari Kak Alvin, pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia. Ya buat masyarakat ya gimana ya.
ya lebih menaati peraturan lah, ditahan-tahan aja dulu biar cepet bebas lagi kita. Kalau kita ngelanggar terus kapan nanti selesainya? Itu sih. Oke, ya. Ya itu tadi diskusi kita ya luar biasa, banyak sudut pandang baru juga, banyak apa ya hal-hal yang ternyata tidak diangkat di berita ya. Itu banyak banget tadi. Itu juga luar biasa perundingannya. Thank you semuanya ya, Kak Hermawan, Kak Densis, Kak Yoga, Kak Renaldi, Kak Yeriko, Calvin, dan Kak ISGL. Itu luar biasa banget. Nah dari sini ya bisa disimpulkan, bisa bilang dimulai dari diri sendiri ya. Mulai dari diri sendiri, di mana seperti Pak Antono bilang, refleksi diri. Nah, bisa menggunakan filsafat buat mikirin, buat solusinya, dan juga mencari kebenaran dengan sangat detail ya. Mungkin positivisme, eksklusivisme. Nah, jadi tidak kemakan berita-berita hoax. Jadi kita juga bisa mengedukasi masyarakat, menambah masyarakat yang lain punya ilmu. Jadi bukan marah keseret, tidak punya ilmu ya. Malah menimbulkan oknum-oknum atau orang-orang yang bisa dibilang nggak mengerti tapi ngotot gitu ya. Itu jengkel juga kadang-kadang. Nah, dan juga buat masyarakat, buat pemerintahnya, ya ini kan kita berjuang bareng-bareng ya. Itu tolong juga dipermudah gitu. Buat rumah sakit juga dipercepat kan, daripada repot terus tiap hari begitu. Nah, dan juga buat yang orang kalangan atas tadi dari kakak-kakak semua bilang ya jangan dijadikan bisnis, tolong juga membantu ya, membantu jadi biar cepat selesai, biar enak juga gitu, jadi nggak ada keadaan yang begini terus, karena semakin ke depan kebutuhan orang makin banyak dan juga ya sumber pendapatan semakin kecil kalau begini ceritanya. Paling begitu ya untuk diskusi sore hari ini kita. Semangat semuanya buat melanjutkan aktivitas selalu dan sehat selalu ya. Thank you semuanya, bye bye. Thank you. Thank you. Terima kasih.